Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potretnya sahabat dan tabi'in kalau menyikapi itu waktu. Ya, ma nadintu ala syai'in nadami. Tidak ada penyesalan yang paling aku sesali di atas penyesalan apabila ala yaumin, apabila suatu hari itu garabat syamsu, kalau sudah tenggelam lagi matahari. Jadi kalau sudah tenggelam matahari, kata Abdullah ibn Mas'ud, itu saya paling menyesal. Kenapa? Sudah habis waktuku hari ini. Dan di sini mengatakan nakasa fihi ajali, maka sudah berkurang lagi di dalamnya kesempatanku. Walam yazid fihi amali, dan saya belum tentu yakin bahwa amalku bertambah. Habis waktu, kesempatan berkurang, amalnya belum tentu bertambah. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu setiap tenggelam matahari itu menangis. Dia lihat matahari sudah pergi, hari ini pasti dihitung, pasti dicatat, berkurang kesempatanku, amalku belum tentu bertambah. Dia menyesal. Disinilah dia katakan, mana dintu ala syai'in nadami ala yaumin garabat samsu. Ketika matahari sudah tenggelam, garab ini tenggelam, tempatnya tenggelam, isi makan maghrib. Jadi ma itu isi makan, tempatnya garabat maghrib, tempatnya apa? Tenggelam maghrib. Gitu cara, ya, gitu kira-kira cara tasrifnya itu. Sekolah kan madrasah, ya, dari kata mana? Darasa. Kata tambah ma. Madrasah. Jalasa. Jalasa duduk. Tempatnya duduk. Majelis. Sakan. Sakan itu sakana tenang. Tempatnya tenang. Maskan. Rumah. Jadi rumah itu maskan namanya, tempatnya tenang. Jadi kalau sering keribu, bukan maskan, maskar, tempatnya penjara. Lama-lama masker. Kira-kira gitu Pak, ya? InsyaAllah. Jadi kalau lihat matahari, hisaplah diri, karena waktu berkurang, amal belum tentu bertambah. Nah, kalau matahari terbit, bersyukurlah. Ini waktu yang baru, ini makhluk yang baru. Hargai waktu itu, hargai kesempatan itu, sehingga kita insyaallah itu bisa sukses. Ini teori sahabat ini bagus sekali nih. Ini per hari Pak, bukan per pekan, per hari nih. Ya, ini orang misalnya tahun baru kemarin, itu terlalu lama itu. Kalau ini setiap hari. Masjid itu bagian negeri yang paling dicintai. Disering-seringlah di masjid, atau kita sponsori membangun rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kalau ada masalah, ada musibah, lihatlah ya. Ya, saya lihat lagi viral ini, kita di Indonesia, ya, luar biasa, di Sumatera mendapatkan penghargaan, ya, masjid terbaik arsitekturnya. Ini adalah di negeri kita, di Sumatera. Di mana Sumatera? Di mana? Sumatera Barat, ya? Padang, ya? Apa itu, NTB, ya? Apa itu, apa? Sumatera Barat, ya? Sumatera Barat. Ya, Padang, ya? Iya.
Padang itu kampungnya Profesor Hamka dengan ini ya Kiai Bakri Wahid, ya Kiai Bakri Wahid itu, sehingga banyak pengaruhnya sampai di sini. Itu bangunan di bawah itu bangunan Muhammadiyah Sulawesi Selatan itu berbentuk rumah gadang Minang. Ya, di sana ada kekhasan tersendiri. Ya, ini bagus ini anak muda. Nasi Padangnya nak ingat. Ya, kata orang itu berbicara sesuai dengan alam pikiran. Iya memang. Jadi membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga. Ini kalau ada kalimat-kalimat begini Pak ya, mari kita tangkap. Berarti kalau belum pernah kita bangun masjid, belum ada piru mata, bikin ke rumah. Meskipun ini rumah kan banyak jenisnya. Insya Allah kita rindu sekali ya, segera ada rumah kita di surga yang terwujud. Dan mudah-mudahan ini saya tantang panitia, jangan berhenti berkarya berkreasi sekarang, untuk pikirkan apa yang terbaik nanti dijadikan di sini insyaallah. Ya. Jadi tidak mesti kan kita satu masjid, biar apa? Satu sangkar burung saja. Artinya ambil perang yang terkecil. Ya. Insyaallah. Dan yang memakmurkan masjid, yang pikirkan masjid, alhamdulillah ini termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, memang masjid ini tempatnya orang beriman. Ya, yang bisa ya'mur masajidallah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, ada ya. Nah, ini yang saya ini bahas sedikit, coba minta tolong dibaca Pak. Ini ibadah di masjid, pikirkan masjid, ya, ini menjadi tempat mendapatkan naungan di hari kiamat. Tak tolong dulu dibaca ini supaya kita ambil sedikit ilmu di sini. Fadal. Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Bisa dibaca lagi? Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya, yaitu seorang imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka berkumpul karenanya dan juga berpisah karenanya, seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita bangsawan lagi cantik untuk berbuang mesum, lalu ia menolak serta berkata, aku takut kepada Allah, dan seorang yang bersedekah dengan diam-diam sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ini namanya hadis tabsyir. Ini hadis menggembirakan kita untuk berusaha untuk masuk di kelompok 7. Ya, di kelompok 7. Kalau ada hadis begini Pak, fokusnya 7, cari itu yang 7. Meskipun sebenarnya ulama ya tidak ada pembatasan, tapi ini prioritas yang 7 ini. Sabatun, 7 dunia disebut dulu. Sabah. Ya. Ini yang 7. Izilluhumullah. Allah yang langsung naungi dia. Allah langsung payungi dia. Allah langsung agungkan dia, hormati. Ini yang 7 nih.
dan fi zillihi, pada naungannya, yakni Allah ini. Jadi Allah yang langsung naungi pada, ditegaskan pada naungannya. La zilla illa zillu, tidak ada naungan pada hari itu kecuali zilluhu, kecuali naungannya. Nah, ini berita hari kiamat ini. Ini kalau tidak kokoh kita menyambut ini, ya sulit tersambung ke bawah. Harus kuat keyakinan dulu ke atas ini bahwa ada hari kiamat.